Artinya kalau kita sebagai pihak pelapor tentu kita memiliki bukti-bukti kuat untuk laporan kita ya. Ya, laporan kita kan mengenai pencemaran nama baik ya melalui media elektronik dirinya. Saksi tadi ada 2 dan sejak tadi pagi baru kita selesai nih, ada beberapa jam. Dan terima kasihlah kepada teman-teman penyidik, berjalan dengan baik semuanya, dengan lancar. Di saat peristiwa itu ya terjadilah ya namanya penggiringan opini itu kan gitu. Itu kan sepertinya menjadikan alat masyarakat jadi musuhnya Saipul jadinya gitu. Itu ya opini itu yang dibangun terus ya jahat sekali lah gitu. Ya, hari ini ada pemanggilan saksi, ada 2 orang. Ya, tadi ditanya seputar sepengetahuan saudara, sepengetahuan saksi tentang adanya laporan ya terhadap seorang psikolog ya, di mana pelapor dalam hal ini adalah saudara Saipul Jamil. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan ya, ada mungkin Belasan ya, belasan lah sampai 20 pertanyaan ya, mengkonfirmasi tentang keterangan-keterangan dari Saipul Jamil sebelumnya. Jadi saksi menjelaskan bahwa ya mereka mengetahui perihal konten-konten yang ada di YouTube, yang ada di TikTok, dan juga di tempat-tempat yang lain ya, sehingga keterangan saksi itu dapat menguatkan laporan daripada Saipul Jamil dan juga keterangan-keterangan dari Saipul Jamil sendiri. Iyalah, imbas dari pemberitaan yang opini sesat tuh ya gitu kan. Akhirnya imbasnya ya kehilangan pekerjaan lah, pemutusan hubungan sepihak ya. Iya, itu termasuk juga bahwa jelas itu tidaklah benar gitu. Cuman sayangnya saat itu pihak kami tidak dapat hak jawab loh oleh teman-teman media infotainment itu. Itu prihatin aja gitu loh. Padahal itu kan opini saja, penafsiran mereka, redaksi itu. Jadi kami sekali lagi tidak ada pengkoordinasian teman-teman di tanggal 2 tersebut, di hari pembebasan Saipul Jamil, itu tidak ada, perlu ditekankan itu. Jadi istilah glorifikasi itu jelas sesat, itu tidak benar. Nah, glorifikasi itu kan istilahnya pencitraan. Nah, kalau pencitraan tidak ada koordinasi, gimana bisa terjadi itu pencitraan gitu? Ya, artinya kalau kita sebagai pihak pelapor tentu kita memiliki bukti-bukti kuat untuk laporan kita ya. Ya, laporan kita kan mengenai pencemaran nama baik ya melalui media elektronik. Jadi kita memiliki bukti-bukti yang kuat untuk itu, bukti-bukti pendukung dan juga keterangan-keterangan saksi. Jadi kami juga berterima kasih kepada penyidik cyber yang luar biasa, yang begitu profesional di dalam menyelidiki laporan ini, dan kami percaya bahwa ini akan berjalan secara normal, berjalan dengan baik ya. Dan harapannya tentu pihak terlapor ya segera dipanggil untuk menyampaikan klarifikasi mengenai laporan terhadap dirinya. Saksi tadi ada 2 dan sejak tadi pagi baru kita selesai nih, ada beberapa jam. Dan terima kasihlah kepada teman-teman penyidik, berjalan dengan baik semuanya, dengan lancar. Ya, kita masih belum tahu ke arah sana ya, niat apa segala macam ya.
Tapi yang jelas ada sedikit penambahan di situ di gelarnya saja, di akunnya ya. Akun YouTube gitu. Akun YouTube sama tapi Ya, kalau soal dari video-video selama ini yang pernah diunggah di YouTube, di TikTok kan kemarin itu kita sudah copy itunya linknya ya. Jadi kalau linknya diklik ya videonya masih muncul, masih ada. Oke, kita Bang. Ya, dalam video itu memang ada bahasa dari pembuat YouTube ya? Ya, YouTube itu ada bahasa mengatakan yang petisi yang kita lakukan. Jadi ada kata kita di situ. Jadi ya nanti ahli bahasa lah yang akan menjelaskan itu kepada kawan-kawan penyidik di sini. Apa sih sesungguhnya arti daripada kita itu yang disebutkan oleh ibu itu, wanita itu di dalam akun YouTube-nya. Nah, kalau kita bicara bahasa Indonesia selama ini yang kita tahu ya kita ya lebih dari satu orang kita gitu ya. Tapi oke lah, itu tidak perlu kita bahas secara detail karena ada nanti ada bagiannya ahli bahasa. Nanti ahli bahasa yang akan menjelaskan lebih detail seperti itu. Iyalah, jadi di saat peristiwa itu ya terjadilah ya namanya penggiringan opini itu kan gitu. Itu kan sepertinya menjadikan alat masyarakat jadi musuhnya Saipul jadinya gitu. Itu ya opini itu yang dibangun terus ya jahat sekali lah gitu. Tapi memang sempat down lah gitu. Sampai dia bilang gini, kalau gitu gue mah mending nggak usah keluar lah, dan di dalam aja gitu kan gitu. Toh juga pekerjaan juga sekali lagi perlu diingat, bukanlah Saipul itu yang meminta pekerjaan, tidak ada gitu. Ada kerjaan dia diterima gitu. Disodorkan ya. Disodorkan. Malah saat itu di hari pertama, di hari kedua, di hari ketiga sebenarnya tuh sampai seminggu rencana tuh mau relaksasi gitu loh. Tapi bener-bener diminta di urgent gitu. Akhirnya diterima, tapi ternyata malah memukul diri dia gitu, yang ternyata itu opini dia, glorifikasi, sampai ya stres juga lah saat itu gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah ya dia perlahan-lahan walaupun ya dia bilang ya ternyata keras juga ya gitu kehidupan dunia artis gitu kan. Kalau saya lihat ini jelas ada orang yang memang ya nggak bisa berkompetisi sehat dengan Saipul, itu aja. Ya, sampai saat ini ya Saipul Jamil siap dan bersedia apabila ada permohonan maaf ya dari terlapor ya Itikat Baik. Dan itu dari awal sudah begitu ya. Dari awal Bang Saipul Jamil sudah menyatakan bahwa kalau terlapor datang kepada saya, dia memohon maaf, minta maaf, saya akan maafkan. Karena bagaimanapun kita ini sesama umat manusia, sama umat beragama, harus saling memaafkan lah ya. Tidak ada hal-hal yang lain. Ya silakan saja kalau memang ada itikat baik untuk meminta maaf, ya monggo, silakan ya. Tidak ada masalah. Saya pikir Bang Saipul Jamil begitu terbuka untuk itu ya. Nggak pendendam kok dia orangnya. Ya artinya kan kalau tapi benar ada bahasanya penyampaian dia ada. ya biar ahli bahasa.